Kami dari kelompok 2, kelas 0965B, CGP Angkatan 9, DKI Jakarta. Pada hari ini kami akan melaksanakan demonstrasi supervisi coaching. Perkenalkan, nama saya Febriani Mialasari. Saya Husna Hidayati Miharja. Saya Marisi Napitupulu. Mari kita saksikan kegiatan supervisi coaching kelompok kami. Selamat menyaksikan. Halo, selamat siang Bu Marisi. Selamat siang Ibu. Apa kabar Bu? Sehat Ibu. Bagaimana iya. dengan kabar Ibu? Saya alhamdulillah sehat walafiat Ibu. Iya, baik Ibu Marisi, bagaimana? Sudah siap untuk melaksanakan coaching hari ini? Mudah-mudahan ya Bu ya. Iya, baik. Saat ini perkenalkan saya Febriani Mialasari. Saya ditugaskan untuk menjadi supervisor dari kegiatan coaching yang akan Ibu Marisi laksanakan pada hari ini. Baik. Iya, hari ini Ibu nanti akan coaching bersama siapa nih Bu? Rekan sejawat saya Bu, Ibu iya. Husna. Oh, nanti dengan bersama Ibu Husna ya. Baik Bu. Pada saat coaching nanti, nah Ibu kan akan melakukan observasi ya Bu ya, akan melaksanakan coaching. Iya. Saya mohon izin ya Bu untuk melaksanakan observasi pada kegiatan coaching Ibu nanti. Silahkan Ibu. Boleh. Nah, saya akan mengamati bagaimana proses pelaksanaan Ibu selama coaching, kemudian juga saya akan melihat nih kesesuaian antara pelaksanaan coaching Ibu dengan rubrik yang ada. Oke, baik Ibu. Iya, apakah Ibu sudah mempelajari rubriknya Bu? Sudah Ibu, sudah. Oh, sudah ya, sudah dapat rubriknya ya Bu. Baik. Saya ingin tahu nih Bu, dari isi rubrik tersebut nih, apa nih yang sudah Ibu pahami? Oke. Ada 3 ya Bu dari isi rubrik itu ya Bu ya. Ya. Saya ambil intinya saja ya. Yang Iya. pertama itu nanti kesesuaian dengan alur kita. Oke. Yang kedua adalah kompetensi inti dari coaching tersebut. Iya. Nanti yang ketiga itu prinsip coaching. Oh iya, baik. Baik, berarti Ibu sudah betul-betul mempelajari ya dan memahami isi dari rubrik tersebut ya Bu. Oke. Kemudian saya ingin tahu lagi nih dari Ibu nih mengenai tadi kompetensi inti ya. Dari kompetensi inti yang Ibu sampaikan nih, apa saja nih Bu kompetensi intinya? Yang akan saya kembangkan. Yang ya, akan dikembangkan Oke, pada baik, saat Bu. pelaksanaan coaching nanti. Nanti saya ingin mengembangkan bagaimana cara saya mendengarkan dengan aktif. Iya. Kemudian bagaimana saya nanti saat mendengarkan coaching ada kehadiran penuh di sana. Lalu nanti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oh iya. Gitu Bu. Oke, baik. Oke. Ya, selanjutnya nih Bu. Tadi Ibu kan sudah menjelaskan untuk indikatornya ya Bu ya, untuk kompetensi intinya. Nah, sekarang saya ingin menanyakan nih Bu, indikator ketercapaian dari kompetensi inti tersebut. Oke, baik Ibu. Nanti saya harap setelah kita melakukan pada proses coaching itu, coaching mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Iya. Nanti juga bagaimana coaching itu akan saya gali dari pertanyaan-pertanyaan berbobot, menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi juga ya Bu. Lalu bagaimana dia menerapkan dan merancang apa yang sudah dia rancang tersebut untuk dilakukan aksi nyata dalam waktu dekat ini. Gitu Bu. Oh ya, baik Bu. Baik Ibu Marisi, terima kasih atas kerjasamanya nih, ngobrol-ngobrol kita, diskusi kita pada hari ini, sehingga saya bisa mendapatkan jawaban-jawaban dari Ibu yang luar biasa jawabannya. Oke Ibu, semoga proses coachingnya nanti bersama Ibu Husna ya, rekan Ibu dapat berjalan lancar ya Bu Marisi.
Nanti tapi setelah coaching kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Boleh Bu. Saya pengen tahu nih bagaimana pelaksanaan coaching nanti. Iya Ibu. Oke. Mohon izin ya Bu. Ya, baik. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang Bu Mari, Husna. Febri. Ya, silakan duduk Bu Husna. Oke, baik Bu. Apa kabar Bu Husna? Baik Bu, alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Baik Bu Husna, apa nih tujuannya mengajak saya untuk bertemu hari ini? Ini Bu, izin mau curhat boleh nggak Bu? Boleh silahkan. Ibu ada waktu kan? Ada. Oke, gini Bu, Usna ada permasalahan di kelas. Ya. Permasalahannya ini siswanya ini loh. Di kelas 11 IPA 1 kan Ibu tahu itu kan ada sistem paket ya Bu ya. Paket IPA mereka dapat. Oke. Nah, di paket 1 ini mereka mendapatkan mata pelajaran fisika, matematika, yang matematis ya kan, yang hitungan, dan dapat pelajaran biologi yang hafalan. Jadi setelah beberapa kali pertemuan nih, saya lihat beberapa anak kok kayaknya kurang tertarik gitu dengan belajar biologi gitu. Mereka suka sibuk sendiri, tugasnya nggak dikerjakan, lalu apa namanya? Jadi itu kendalanya ya Bu. Jadi Bu Husna mengalami kendala yang seperti itu ya. Oke. Ya, Boleh dilanjut lagi Bu kendalanya? iya Bu gitu. Jadi saya merasa kok kurang dihargai gitu ya Bu ya. Oke. Jadi mata pelajaran saya merasa karena mereka anak matematik, hitungan, saya mah sukanya hitungan gitu kan. Jadi yang hafalan ini kayaknya kok ditinggalkan gitu. Baik Bu. Nah, apa Ibu sudah melakukan usaha untuk memperbaiki masalah ini gitu? Sudah Bu, saya dalam pembelajaran saya menerapkan pembelajaran diferensiasi ya Bu ya, supaya dapat menimbulkan minat nih. Jadi kan harus minat dulu ya, jadi minat. Jadi semuanya saya rancang dengan pembelajaran diferensiasi. Di situ ada pembelajaran diferensiasi konten, di mana berbagai sumber belajar saya berikan. Lalu ada proses, nah proses ini ada macam-macam, ada praktek, diskusi, terus presentasi, dan juga bagi yang belum paham nih tentang tugas-tugasnya saya beri kesempatan untuk bertanya atau via Jafri atau mencari saya, sudah saya lakukan seperti itu. Baik, kira-kira nih Bu Husna, apa sih harapan Bu Husna nanti setelah kita mengadakan sharing ini? Nanti apa sih harapannya? Harapan saya siswa tersebut bisa saya menemukan bagaimana cara nih siswa tersebut bisa mau aktif belajar biologi gitu, tidak mengganggu temannya, tidak sibuk sendiri, dan tugas-tugasnya dapat dikerjakan tepat waktu. Oke, baik. Untuk ini kan Ibu sudah menceritakan masalahnya ya Bu Husna ya. Nah, situasi yang Ibu hadapi. Nah, untuk situasi yang Ibu hadapi ini kira-kira skala Ibu Husna untuk mencari solusi ya menghadapi persoalan ini bagaimana Bu? Di sekitaran skala berapa gitu? 1 sampai 10? Sekitaran 7 mungkin Bu. 7 itu tidak terlalu rendah sih sebenarnya ya Bu ya. Tapi nanti berarti dari sini nanti bisa Ibu tingkatkan. Iya. Oke. Boleh saya tahu dari 7 itu berapa yang akan Ibu tingkatkan gitu untuk bisa dari skala Ibu ya untuk memperbaiki masalah ini? Kira-kira 9 kali ya Bu ya. 9 itu udah baik Bu. Bagus. Oke. Nah, boleh Ibu Husna jelaskan nanti apa yang akan Ibu lakukan dalam untuk mencapai angka 9 itu gitu? Mengapa Ibu bisa memilih 9? Mungkin tadi saya memberikan pembelajaran diferensiasi tadi ya Bu ya. Iya, siap. Mungkin ditambah dengan integrasi PSE mungkin. PSE ya. PSE. Jadi
Di sana kan kita menimbulkan mindfulness dulu gitu kan ya Bu. Jadi sehingga anak ini fokus, fresh sebelum belajar gitu, bahagia sebelum belajar gitu. Jadi apapun yang kita nanti berikan ke mereka, mereka akan termotivasi gitu. Ya nanti kan Ibu akan melakukan aksi ya Iya. untuk memperbaiki ini. Kira-kira aksi yang akan Ibu laksanakan yang terdekat ini apa saja? Yang terdekat ini yang pertama itu pasti memberikan restitusi kepada anak-anak yang tadi kurang tertarik belajar biologi, dan mungkin saya akan sharing dengan rekan sejawat atau guru BK dan mencoba mengintegrasikan PSE ke pembelajaran. Oke. Nanti kalau kira-kira nih waktu terdekat kapan Ibu Husna akan melaksanakan aksi tersebut? Sepertinya pada kelas itu minggu depan hari Senin Bu. Kira-kira gitu. Ya. Nah, setiap kita ini ada sudah mendapat solusi nih, tentunya kan dari pembicaraan tadi Ibu Husna sudah mendapatkan solusi. Kira-kira nanti saat melaksanakan itu pasti ada hambatan. Boleh Ibu Husna ceritakan hambatan apa nanti kira-kira yang akan Ibu hadapi saat melaksanakan aksi ini? Oke, hambatannya tadi kemungkinan besar ya tidak bisa langsung ya Bu ya. Hasilnya tidak akan bisa langsung, kita akan melakukan proses pembinaan itu secara bertahap dan memerlukan beberapa dukungan gitu ya Bu ya, beberapa dukungan. Dan pastinya hambatan lain itu mungkin ada kerjasama orang tua. Kerjasama orang tua, apakah mau berkolaborasi dengan pihak sekolah agar anaknya ini bisa aktif di pembelajaran biologi gitu. Tentu kalau dalam hambatan kita tidak akan mungkin menyerah dengan itu ya Bu. Iya Bu. Kira-kira Bu Husna ini nanti komitmennya Bu, nah, walaupun ada banyak hambatannya, komitmen Ibu untuk menyelesaikan masalah ini apa? Komitmen saya itu harus dengan bantuan dengan rekan-rekan yang lain seperti kepala sekolah, orang tua, BK, supaya bisa menemukan solusinya, dan komitmen dengan anak-anak. Kita membuat keyakinan kelas, kita membuat keyakinan belajar biologi, jadi supaya mereka paham betul kenapa mereka melakukan itu, apa dampaknya terhadap mereka. Jadi saya ingin membuat keyakinan kelas, komitmen bersama dengan anak-anak, bagaimana nih kita bisa mendapat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, baik. Tadi Ibu sudah menjelaskan juga, menjelaskan juga ya, nanti yang akan membantu Ibu bertanggung jawab itu tidak ada kepala sekolah, Ibu sendiri yang pertama, anak didik, lalu nanti kepala sekolah, gitu ya Bu. Nanti ada nggak kira-kira alternatif solusi yang nanti Ibu buat menghadapi masalah ini? Alternatif solusi itu tadi kolaborasi ya Bu ya, lalu mungkin memanggil kembali anaknya, lalu kita yang PSE tadi itu kita terapkan secara terus menerus supaya menumbuhkan nih minat belajar dulu, minat belajar supaya mereka fokus, terus supaya mereka senang belajar biologi gitu. Baik Bu. Nah, ini bagaimana nanti Ibu bisa memastikan apakah kegiatan yang akan Ibu atur ini berhasil dengan baik, yang sesuai dengan yang idealnya, yang sesuai dengan Ibu ceritakan. Oke. Indikator keberhasilannya Ibu maksudnya ya? Iya. Jadi bagaimana saya mengetahui itu tingkat keberhasilannya? Berarti saya akan melakukan observasi Bu, observasi selama proses pembelajaran. Apakah mereka tadi seperti kriteria saya tadi sudah aktif, sudah mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga sikap, dan tidak mengganggu temannya selama belajar. Baik Bu. Nah, dari pembicaraan kita ini nih ya, tanpa sadar Bu Husna sudah menemukan solusinya sendiri Bu. Iya ya Bu. Bagaimana perasaannya?
telah bercerita dengan saya tentang masalah yang dihadapi dengan Bu Husna. Surprise ya Bu, ternyata saya sendiri bisa gitu Bisa, menemukan solusi gitu. Jadi senang deh rasanya gitu. Udah bicara dengan ibu, diskusi dengan ibu membuat pikiran saya lebih plong gitu, lebih kayak gimana gitu kak, Keluar ya, Bu, kok keluar gitu, kok saya ternyata bisa menemukan solusi ya. Sebenarnya solusi itu kan selalu ada. Jadi kami sadari sudah menemukan solusi, dan saya lihat juga ada perubahan dari wajah Bu Husna nih. Ada yang pertama kali datang ya, Iya. sekarang sudah berubah ya Bu ya, jadi rasanya senang banget. Senang, saya ikut banget Bu. Kira-kira Bu Husna, boleh saya tanya lagi nih ya? Boleh Bu. Kesimpulan apa yang bisa Ibu Husna ambil dari kita sharing kita hari ini? Kesimpulannya yang pertama itu pastinya menambahkan PC dalam pembelajaran, lalu melakukan restitusi pada siswa tersebut, memerlukan dukungan dari beberapa pihak, kepala sekolah, BK, orang tua maupun murid itu sendiri gitu. Dan saya akan melaksanakan secepat mungkin gitu Bu, minggu depan, karena istilahnya lebih cepat lebih baik ya. Baik Bu Husna nih, sepertinya sudah dapat nih ya solusinya ya Bu ya. Semoga nanti sharing kita ini bisa bermanfaat. Ibu juga langsung melakukan aksinya itu minggu depan, dan semoga itu berhasil ya Bu ya. Dan apapun yang menjadi hambatan itu tidak ada gitu ya Bu ya. Iya. Udah dapat loh Bu. Terima kasih Ibu. Bantuannya. Kalau misalnya sudah selesai nih, Ibu bisa mau bercerita lagi dengan saya tentang keberhasilannya, boleh cerita lagi. Kalau misalnya pun ada hambatan lagi, datang saja Bu, kita boleh. Ibu bersedia kan? Boleh Bu. Kapan saja. saja. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Marisi. Semoga sukses ya Bu. Terima kasih. Mohon izin ya Bu ya. Ya Bu, ya sukses ya. Oke. Febri, terima kasih. Sampai jumpa ya Bu. Halo Ibu. Halo Bu Marisi, bagaimana proses coachingnya tadi Bu? Sudah menunggu ya Bu. Iya, sama-sama Bu. Tadi proses coachingnya berjalan lancar. Alhamdulillah. Wah, senang ya kalau misalkan kita melaksanakan suatu kegiatan itu dapat berjalan lancar ya Bu. Kita ngobrol lagi, boleh ya Bu ya? Nggak apa-apa ya? Oke, baik. Setelah proses coaching tadi ini Bu ya, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh, silakan Ibu. Oke, berdasarkan indikator ketercapaian yang sudah Ibu kemukakan pada saat observasi tadi, pada saat coaching tadi, apa saja sih yang sudah Ibu dapatkan? Oke. Dari proses coaching tadi itu saya sudah menerapkan alur tirta ya Bu ya. Iya. Terus yang kemudian coaching sudah menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Nah, coaching juga sudah merancang suatu aksi untuk penyelesaian masalah itu Bu, dan akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini gitu. Lalu tadi saya juga melihat bahwa coach itu sudah mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya untuk bertanggung jawab dalam penyelesaian masalahnya, dan nanti dia akan merancang kegiatan ini dan akan ada dibantu oleh tanggung jawab dari kepala sekolahnya juga nantinya. Seperti itu ya Bu ya. Oke. Berarti tadi dari hal-hal yang udah Ibu Marisi sampaikan nih, dari hasil observasi saya tadi pas saat pelaksanaan coaching Ibu ya, terlihat nih bahwa Ibu ini sudah melaksanakan, sudah menerapkan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Terima kasih Bu. Terus Ibu juga sangat fokus sama proses coaching. Terlihat pada saat coaching tadi itu Ibu sudah menerapkan kompetensi inti coaching yang telah Ibu sampaikan pada saat
pra observasi tadi ya, di mana adanya kehadiran penuh ibu pada saat proses coaching tadi, kemudian mendengarkan secara aktif dan juga ibu tadi memberikan beberapa pertanyaan berbobot kepada coach ibu tadi, kepada Ibu Husna. Nah, saya juga melihat ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching di mana adanya kemeritraan dan juga proses kreatif dan memaksimalkan potensi pada Terima saat kasih, pelaksanaan Bu coaching Febri. tadi. Nah, sekarang saya ingin tahu nih dari Ibu Marisi, kira-kira apa sih kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan lagi? Untuk hal ini saya tidak boleh berpuas hati ya Bu ya. Iya. Jadi saat ini yang ingin saya kembangkan itu adalah saya ingin menjadi pendengar yang aktif ya Bu. Lalu tentu untuk melakukan proses coaching ini saya harus berlatih untuk ada dalam kehadiran penuh dalam ketika mendengarkan coaching gitu ya. Lalu yang saya tingkatkan lagi itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu, supaya coaching mampu menggali potensinya. Iya, betul. Oke. Ya, setuju sekali ya Bu, kita harus memberikan pertanyaan berbobot kepada coach ya, Iya Bu. untuk menggali potensi dari coach tersebut. Oke, baik. Bagaimana cara Ibu meningkatkannya nih? Oke, baik. Tentu akan saya banyak berlatih gitu ya Bu, dengan teman sejawat. Iya. Itu nanti karena ada pepatah mengatakan Bu, kalau ala biasa karena biasa ya, Iya, karena betul. bisa lancar dan bisa berhasil itu karena kita sering belajar, sering berlatih gitu Bu. Oh iya, jadi nanti Ibu akan banyak berlatih ya dengan memberikan coaching kepada rekan sejawat ya, Iya, betul. betul, Bu. Karena orang bisa karena terbiasa ya Bu. Iya, bisa dan terbiasa. Iya, betul sekali. Luar biasa loh Ibu Marisi ini masih bersemangat untuk terus belajar, mau mengasah diri, meningkatkan potensi, mengembangkan kasih, Bu potensi, Febri. masih mau belajar ya Bu. Ada kata pepatah long life education ya. Belajar sepanjang hayat ya Belajar Bu sepanjang ya. hayat, betul ya Bu ya. Iya Ibu, semoga Ibu Marisi ini dapat menjadi coach yang lebih luar biasa lagi nih pada saat pelaksanaan coaching berikutnya. Kemudian juga Ibu mudah-mudahan semakin sukses. Amin. Ya Bu ya. Iya, terima kasih loh udah meluangkan waktunya untuk diskusi kita pada hari ini. Sama-sama Bu Fer. Iya, dalam kegiatan supervisi coaching hari ini, semoga dapat bermanfaat ya Bu untuk kita semua. Baik, mari kita tutup diskusi kita pada hari ini dengan sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.